Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Im Rafiq Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang ini saya akan membacakan ayat Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Saya tidak bacakan ayat sampai ke ujung, cuma sampai wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menghiraukan tentang nasib fakir miskin. Nah, sekarang ini ada tiap bulan fakir miskin datang ke sini memohon bantuan. Nah, mana dia yang datangnya bantuan? Setiap bulan ini ada sepeda. Berarti Ibu jadi pinjam sepeda? Pak Ko. Dijual lah, beda. Atau ada orang lain punya yang mirip itu? Ada enggak? Betul Pak ini kini ke Pak Ko. Kalau ada yang macam itu kan untuk olahraga elok tuh. Ada enggak orang yang jual? Yang ada model-model baru tu. Itu mahal. Enggak kue nya apanya dah. Mana itu Pak? Lah loknya. Ada apa? Itu kini deh Pak Ko. Apa tu? Dengan sepeda aku harap cak. Tadi kadang saya. Lah lama tertarik nak mau nyanyi-nyanyi ada Pak. Tu. Itu jual ini kau sawo dah Pak. Tolong menolong Mas Teh. Kue menambah kaki bini dah banyak. Perlu apa sama Ibu? Ada apa? Dari tadi bini kan cabai rumput. Di mana? Dia apa kan di tadi masuk ke dalam. Lapan dek ini. Tu nak lagi pitir orang tu dah. Dah boleh anaknya dah. Dirundam aja Bu katanya. Enggak ada lagi pitirnya dah. Nah emang nak nadi aduh dia Pak dah cabai rumput dah dirundam aja katanya. Ibu istirahat, cumanya ada ngirim kok agian lah kan. Dia terlalu mana kayak Bu Pak. Cuma aja sama. Itu inya kirim tadi kurangnya apa? Enggak sehat. Enggak sehat. Istirahat. Kurang sehat. Nah, kau yang agi lah ibu tu. Apa lagi? Bare nak ada lah. Baru timbul ya Pak. Oh. Bare nak daro. Dari kampung tu kan? Lama bare tu. Kare itu masak. Tapi kare lama, enak. Artinya enggak mau bas. Apa namanya? Kalau disimpan lama enggak basi dah, enggak apa namanya, enggak rasan dah. Kare lama. Mantap. Aromanya harum. Yo, sekarang itu bosan bikin aja. Langsung dari kampung tu. Yo, ada campur apa? Di Solok. Pariaman. Oh, Pariaman ada juga dari Solok. Ada. Pariaman baru dari yang Rancong. Oh. Tampeknya di Pariaman, barenya dari Solok. Nak daro. Mama dari Pariaman. Oh, bare dari Pariaman. Ndak bare dari Solok dah. Bare nak daro kan dari Solok tak? Ada dua dari Pariaman Pak Bang. Oh. Cak sepeda aku bang. Itu pun telah begitu Pak. Hah? Apanya? Ibu istirahat. Itulah kirim Iko aja lagi ke ibu tu. Wah, kurang apa? Istirahat. Kurang istirahatnya. Tak mau diganggu dah istirahatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah. Pembangunan loteng tak jadi-jadi dah berapa hari. Dah 5 hari. Iya. Tak jadi-jadi. Demam tukangnya. Dah 5 hari. Karena hujan katanya. Hujan bapane. Hujan panas. Inilah canggih buat ulangnya Pak. Hah? Inilah canggih gini. Oh. Untuk dokumen. Itu awal lah siap besok sang loteng. Foto tu dibandingkan. Ini sebelum, ini sesudah. Dulu orang menelpon mereka pun dulu karena
Telkom. Ah, Kini na lagi rumah aja kan. langsung bisa nampak orang sekali. Saya nampak kali. Itu canggih ini. Iya, video call kan? Tapi juga ada kini banyak antara murid. Iya. Ada sampai tak jadi kuliahnya. Iya. Disuruh buat apa kan ini ujian skripsi. Asiknya nengok nonton tuh. Lah habis waktu tuh. Hah, habis sih ya. Nggak sadar deh main game makanya situ. Main game kok nggak mana-manang ya dah. Busuk lo le. Minta tolong orang gaeknya apa segala macam. Tunggu lo nggak jadi dah. Tunggu. Itu penyakit modern gini tuh. Iya. Enggak macam yang kini lah PJ Pak. Ada juga ya? Ada ya? Ai. Apa cerita tuh? Saya cari laki bini. Enggak selingkuh. Oh selingkuh ya? Iya. Banyak kejadian. Ini di depan bininya, di telepon dia selingkuhannya. Siapa yang telepon tuh bang? Ya? Penting ya. Anak penting kau tahu dah. Kayaknya ke sudik-sudik ya. Ngecek nguping ya istrinya tuh. Oh itu abang ya. Bisa. Iya tuh. Cara suami istri. Bahkan kini orang bisa hipnotis melalui HP. Bisa Pak. Sampai jatuh hati ke orang nelpon tuh pacarai suami istri. Itu siapa tuh? Itu tukang urut itu. Tukang urut itu? Kawannya. Iya yang ngecek. Cantik kawannya tuh. Itu katanya. Sampai pacarai ya? Gara-gara rapi itu. Iya istirahat. Biar istirahat dulu. Bare mantap tuh. Iya. Selain dari bare boleh. Hari itunya ya. Oh ya. Iyalah. Ayo. Acara selingan. Baiklah, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini kebetulan ada suatu perdebatan yang perlu kita dengar ini kebetulan. Yang bahkan juga disebut sebagai murid Yesus menuliskan kitab itu dengan tangannya berdasarkan penyelidikan, lalu memberikannya untuk Theophilus. Siapa Theophilus? Emang Theophilus siapa sih? Gitu loh. Jadi kan kalau yang secara analisa singkat saya ya, kalau yang bernama Us itu saya rasa itu kan punyanya nama orang Yunani, Romawi kan. Sementara Yesus ini kan orang Nazaret, orang Yahudi gitu, orang ya dipercaya sebagai keturunan Daud gitu kan. Artinya kan keturunan Yehuda atau orang berbahasa Aram dan berbahasa Ibrani. Tetapi kenapa justru kitab-kitab ini bernuansa Yunani Romawi, dan kita tahu bahwa Yunani Romawi itu tidak memegang hukum Torah gitu loh. Ya kan? Bahkan ada ayat di mana ya di dalam Lukas apa saya lupa, mohon maaf kalau salah. Bahkan gini loh, Yesus berkata kepadamu, ini Yesus berkata kepada muridnya, kepadamu sudah dijelaskan tentang kerajaan Allah. Tetapi kepada yang lain hanya dengan perumpamaan saja. Siapa yang lain itu? Ya itu orang-orang di luar Bani Israel, itulah yang dimaksud Yesus. Berarti Yesus memang tidak menunjukkan ajarannya kepada selain Bani Israel. Buktinya kan dia tidak pernah ke mana-mana, dia hanya berkeliling di sekitar orang Yahudi kan. Di mana ada orang Yahudi, kata dia kan, dia mengajarkan Injil kepada orang Yahudi aja. Tetapi kenapa justru anehnya kitab Bible ini bernuansa Romawi dan Yunani? Nah, ini sebuah pertanyaan bagi kita semua sebenarnya, bagi saya seorang pembaca Bible gitu. Oke, baik. Akhi Kamarudin ada mau menanggapi tentang surah Al-Baqarah ini ayat 79? Ya, jazakallahu khairan Pak Bambri. Pertama sih sebenarnya kalau secara umum yang perlu saya tanggapi adalah umat Kristiani itu kan dalam mempelajari Bible itu kan ada ilmu perikop. Sayangnya mereka tidak konsisten. Ketika kita misalnya atau orang siapapun lah ya yang mengkritik Bible, kemudian kita comot-comot ayat-ayat, mereka bilang apa? Jangan sepotong-sepotong dong, jangan asal comot dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sebagian yang ada di lingkungan saya. Pada hari ini ada lingkungan orang minta sedekah, ada pertukangan,
Kemudian di laptop tiba-tiba muncul yang sudah lama tidak saya buka tentang dialog keagamaan lintas agama. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita kepada ayat yang pertama tadi yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, musuh bersama dunia sekarang ini adalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Tapi yang paling pertama adalah kemiskinan. Kita lihat nabi-nabi seluruhnya miskin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang paling miskin itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dia miskin, tapi memilih cara hidup yang miskin. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, kumpulkanlah aku di akhirat nanti bersama-sama dengan orang miskin." Tapi bukan Nabi Muhammad mengajarkan meminta miskin, tidak. Maksudnya kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang tidak banyak pemeriksaannya di akhirat kelak. Jadi orang miskin itu pemeriksaannya di akhirat sedikit. Sedangkan orang kaya satu persatu hartanya dipreteli sehingga pemeriksaannya banyak sekali, lama. Nah, maka Rasulullah mengajarkan, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama zomratil masakin, kumpulkanlah bersama orang-orang miskin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sejak lama saya telah berhayal dan menyatakan kepada teman-teman saya yang pulang dari Timur Tengah, yang pulang dari Amerika Serikat, masing-masing pulang mendapat gelar PhD. Saya tanyakan kepada mereka, apakah sumbangan Anda terhadap Indonesia dalam memerangi kemiskinan? Boleh Anda tamat dari Timur Tengah, tapi pulang apakah Anda membawa rial untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Boleh Anda pulang dari Amerika, apakah Anda kemudian membawa dolar atau membawa keterampilan yang bisa memerangi kemiskinan di Indonesia? Nah, kemudian yang sarjana Indonesia sendiri yang waktu itu sedang sibuk-sibuknya penataran P4, penghayatan Pancasila. Nah, banyak sekali PMP waktu itu ya, pendidikan moral Pancasila. Nah, ada dapat gelar doktor dalam bidang Pancasila. Saya tanyakan, apa yang dapat Anda sumbangkan di dalam memerangi kemiskinan? Jadi sarjana dalam Indonesia sendiri sibuk dengan Pancasilanya waktu itu, penanaman menggali nilai-nilai Pancasila, yang dari Barat sibuk dengan liberalnya, yang dari Arab sibuk dengan bid'ah dan sunnahnya, itu kajiannya. Yang miskin tetap miskin. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, berhasrat saya di dalam hati saya ingin membuat PT Fuqara wal Masyakin, PT yang memerangi kemiskinan, yang disebut dengan fuqara, untuk membela nasib orang-orang fakir, membela nasib orang-orang miskin. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalaulah Indonesia berhasil dalam menerapkan bagaimana mengatasi fakir miskin ini, nah ini sangat luar biasa. Walaupun umat Islam sudah memulai memberantas kemiskinan itu melalui infak, melalui sedekah, melalui zakat, melalui kurban. Nah, itu salah satu cara. Nah, tapi tidak mustahil pula melalui pendidikan keterampilan, sehingga umat Islam, bahkan bukan saja umat Islam, bangsa Indonesia
dapat mengentaskan kemiskinan. Ali bin Abi Thalib mengatakan seandainya kemiskinan itu berupa manusia, sayalah yang akan memeranginya terlebih dahulu, kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena kemiskinan itu hampir-hampir saja membawa orang kepada kekafiran. Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir sajalah kefakiran itu membawa manusia kepada kekufuran. Jadi fakir, kufur. Orang yang fakir dekat sekali kepada kufur. Kenapa orang fakir ini dekat kepada kufur? Karena dia diberikan super mie, dia jual agamanya dengan harga murah. Diberikan rumah sederhana, dia tukar agamanya. Diberikan baju, pakaian, bantuan, pendidikan, beasiswa, diberikan pangkat, dia sampai-sampai murtad keluar dari agamanya. Nah, begitulah bahayanya kemiskinan, fakir miskin itu seandainya tidak diperangi. Banyak orang yang akan menjadi kufur gara-gara dia fakir. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Nah, yang kita inginkan ialah bagaimana membentuk langkah-langkah strategi mengentaskan kemiskinan. Sekarang di Indonesia masih ada 30 juta orang miskin di antara 60 juta bangsa Indonesia. Ada 30 juta lebih yang miskin. Nah, inilah yang harus kita bela nasibnya dengan berbagai-bagai cara. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ayat Al-Ma'un ini dapat kita terapkan dan betul-betul memotivasi bagi kita semua untuk memerangi kemiskinan, berjihad melawan kemiskinan. Ini berjihad melawan negara, ya salah. Jihad melawan pemerintah, ya salah. Jihad melawan segala-segala macam hal-hal yang jelek. Coba yang jihad itu melawan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. 3K termasuk korupsi. Jihad melawan korupsi. Ini yang paling bagus. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, cuman saya dari jihad secara umum ini ingin saya mengkhususkan. Berjihadlah secara khusus. Ini mohon maaf, ini karena ayat ini al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sababi. Berdasarkan umum lafaz. Jadi bila umumnya itu saya khususkan satu bidang dahulu, yakni marilah berjihad memerangi kemiskinan dengan harta bendamu, jiwa ragamu, itulah yang terlebih baik bagimu seandainya kamu mengetahui. Nah, ini saya mengambil satu sisi, bukan saya memelintir ayat, bukan. Ini dari ayat umum, saya ingin ambilkan khusus, masih ada kekhususan yang lain karena jihad itu luas. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mereka digunakan dengan bahasa yang akademis, perikopnya dong, oh baik, atau konteksnya dong, oh baik kalau begitu. Tapi giliran Quran mereka lakukan seperti ini gitu. Jadi disiplin ilmunya mereka tidak terapkan. Karena kalau kita cek perikopnya atau konteksnya, apa maksudnya ayat 79 itu sangat jelas gitu. Kalau misalnya diperlukan, saya bisa secara singkat coba perlihatkan yang dimaksud dengan apa sih maksudnya ayat 79 itu ditujukan untuk apa gitu, konteksnya atau perikopnya. Insya Allah saya bisa. Cuma pada intinya secara umum begitu, Pak. Iya. Oke, syukron akhi, luar biasa. Benar ya, ini tanpa ragu mestinya kalau mau mencari kebenaran di dalam Al-Quran, gunakan alat ukur Anda sendiri. Coba baca secara perikop gitu ya. Karena kalau kita lanjut pun ayatnya ya, Al-Baqarah itu ini juga kembali sesuai ya dengan fakta apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Al-Baqarah ayat 80 lanjutan dari ayat itu.
Apa kata Allah? Dan mereka berkata, siapa mereka ini? Orang-orang yang merubah ahli kitab yang merubah kitab tadi. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Wa qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Jadi hari ini coba lihat, coba perhatikan Ikhwan Fillah. Siapa yang mengaku-ngaku mereka tidak akan disentuh oleh api neraka? Iya kan? Oke, kita lanjutkan dulu ya, Akhina, Ikhwan Fillah. Lanjutkan. Ya, mungkin sedikit dari saya. Tadi Pak Bamtri silakan. yang ayat 80-nya. Saya perikopnya, saya dijelaskan saja. Itu di ayat 78-nya. Ayat 78-nya apa? Wa minhum ummiyuna layak lamun alkitab. Dan di antara mereka ada yang ummi. Siapa mereka? Mereka adalah Yahudi, ya kan, ahli kitab. Mereka di sini kan jelas karena ada perikop sebelumnya 77-nya, 76-nya dan seterusnya gitu. Semua sangat jelas membahas tentang ahli kitab atau lebih spesifik adalah Yahudi di masa yang disebutkan di masa Rasulullah SAW. Nah, di sini disebutkan wa minhum ummiyuna la ya'lamun alkitab. Di antara mereka ada yang ummi. Ummi itu artinya di antara Yahudi pun ada yang tidak belajar. Ummi itu adalah sebenarnya bukan tidak bisa baca tulis saja, tetapi juga tidak bisa baca tulis, tidak belajar, karena di antara mereka pada saat di masa Rasulullah SAW itu Yahudinya kan Yahudi Arab. Nah, Yahudi Arab itu tidak semuanya kan namanya Arab ya, tetap aja secara umum Arab itu secara umum tidak belajar baca tulis gitu. Bukan budaya yang bermasyarakat. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sepintas lalu itu yang ada di lingkungan saya. Nah, mudah-mudahan apa yang ada di lingkungan ini menjadi bahan pelajaran semuanya. Baik di luar orang sedang membangun, orang minta sedekah, orang yang diskusi di YouTube. Nah, bermacam-macam hal. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu pengetahuan yang sangat berharga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.